Hati. Sambung rasa. Tepuk tangan untuk pemusik kita. Terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Selamat sejahtera, salam dan sudah barang tentu damailah semua makhluk di muka jagat raya ini. Hari ini kita ada di suatu tempat. Tepatnya adalah di Balai Kelurahan di di Kelurahan Magentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Di depan saya ini ada tokoh-tokoh masyarakat, ya pemuda, ya sudah bapak-bapak. Tapi yang terang di depan kita ini masih sterek-sterek, kelihatan masa depannya ceria-ceria. Mereka menamakan diri dalam satu kumpulan yang berbentuk LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, adalah PAS, singkatan dari Persatuan Arek Sosial Singosari. Ya, berbicara masalah sosial, sudah barang tentu didominasi oleh manusia. Karena antara manusia dengan yang lainnya punya sentuhan-sentuhan perasaan. Sentuhan perasaan demi kedamaian bersama itulah yang dimaksud sosial pada umumnya dalam pengertian umum. Sudah barang tentu dalam hal ini kita berkumpul di sini pengen bertanya dan pengen mendengarkan apa sebenarnya yang mereka kerjakan. Siapa tahu kalau saudara-saudara saya yang ada di Tuban, di Lamongan, di Mojokerto, Tulungagung, Trenggalek dan lain sebagainya, Malang Raya khususnya juga mempunyai visi dan misi seperti mereka. Dan hari ini kita berhadapan dengan salah satu koordinatornya ya, leadernya ya, Mas Jati Seputro. Tepuk tangan untuk Mas Jati Seputro ya. Dan sudah barang tentu yang tidak pernah lepas dan tidak pernah tenggang dari kegiatan kita sebagai orang tua yang melihat, mencerna, menghayati dan mencoba untuk mencari wacana yang tepat dalam setiap pertemuan. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Indarwanto. Tepuk tangan beliau ya. Dan pemusik-pemusiknya meskipun tidak seperti artis-artis yang kita lihat, tapi suaranya dan lentuan tangannya tadi cukup lumayan. Dan hari ini kita akan langsung aja. Yang hari ini kita akan mengambil judul adalah Singosari Menjemput Zaman. Nah, ini Mas Jati Seputro, namanya sama dengan nama saya. Sebenarnya dalam hal ini apa target visi misi dari PAS ini? Kok sampai mengambil judul atau tanda petik Singosari Menjemput Zaman? Kamu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya kebetulan juga sama ini, namanya Jati Seputro tapi. Ya, saya di sini adalah sekretaris daripada PAS, Persatuan Arek Sosial Singosari. Jadi background PAS ini sebenarnya adalah organisasi yang lahir dari yang pertama adalah mantan napi yang saat pertama. Yang kedua adalah anak-anak jalanan. Yang ketiga adalah anak-anak yang putus sekolah. Nah ini berkenaan dengan organisasi PAS ini memiliki tujuan yang kami anggap cukup mulia, yaitu yang pertama adalah secara jelas dan konkret memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Singosari. Itu
organisasi PAS itu sendiri hingga saat ini berjumlah memiliki anggota kurang lebih adalah 300 anggota, dan selama ini yang sudah berjalan kurang lebih sekitar 100 itu bekerja dalam bentuk parkir, pengolahan limbah, tetapi masih merintis, katakan seperti itu, karena tahapannya pun juga masih sangat mudah. Nah, ini keberadaan organisasi PAS ini terus terang di Singosari tampaknya masih sangat baru karena masih berdiri 2 tahun. Nah, berdirinya organisasi PAS ini ya sudah mendapatkan dukungan daripada Muspika, sudah mendapatkan dukungan daripada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Singosari. Ya. Sehingga kedepannya program-program PAS yang disajikan adalah lebih memberikan lapangan pekerjaan. Nah, salah satu bentuknya kita sudah menjalin, yaitu koordinasi dengan pemerintah, dengan swasta, dengan masyarakat yang biasanya disebut dengan good governance. Nah, dalam bentuk koordinasi yang dihubungkan dengan pemerintah, kita menjalin dengan aspek adanya kita koordinasi memberikan informasi, kita memberikan program dan kegiatan-kegiatan terkait, itu yang paling utama. Dan sedangkan pada aspek swasta, kita pun menjalin kerjasama, khususnya dalam aspek CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, karena kenapa dengan perusahaan ini harus peduli dengan lingkungan, dengan masyarakat sekitar? Karena begini, andai kata perusahaan itu bisa, katakan bisa sejahtera, bisa jalan, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya perusahaan ini yang berdiri di Singosari, kurang lebih ada 1.100 itu kalau saya mendapatkan data di Berita Jatim, kira-kira itu kami rasa masih belum memberikan manfaat positif secara maksimal, sehingga melalui organisasi PAS inilah kami menjalin mitra kerja. Kita meminta katakan antara lain kegiatannya pembelian limbah, itu yang kita minta, sehingga dari sana organisasi PAS bersama masyarakat sekitar perusahaan semuanya bisa bekerja. Itu harapan ke depan kami. Iya, terima kasih. Itulah program sentuhan-sentuhan sosial. Jadi ada 3 kelompok besar yang terhimpun di sini, para mantan napi, para anak-anak jalanan, dan putus sekolah. Dan memang disitulah berarti dari PAS ini timbul satu inisiatif untuk tidak menyerah dalam kehidupan tata kemasyarakatan. Nah, Mas Jati, ini kalau orang berangkat mau membentuk suatu bangunan atau bergerak di bidang kesejahteraan, lalu berbicara masalah Singosari, kesejahteraan dan masa depan, kira-kira yang diandalkan itu modal dasar apa yang dari Singosari ini? Jadi begini Pak, itu pertanyaan memang yang sangat vital dan menjadi pondasi daripada organisasi PAS ini. Modal utama dari PAS ini yang paling awal adalah persaudaraan. Itu Pak. Kenapa dengan persaudaraan? Dengan persaudaraan ini, dengan bersama-sama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Artinya bagaimana? Ada susah, adanya senang, ini semuanya sebenarnya bukan milik kita sendiri, tetapi melalui bersama-sama ini kita pecahkan masalah yang ada. Itu Pak, yang paling utama daripada PAS ini. Jadi sudah barang tentu akan terkait ya di sini. Tempatnya banyak pondok-pondok pesantren yang membimbing santri-santri mereka menjadi orang-orang yang baik di masa depan, lalu pemerintahannya juga masyarakatnya termasuk PAS ini mudah-mudahan. Nah Pak Dar, ini adik-adik kita mempunyai planning seperti ini, kerja seperti ini dari sisi sosial kemasyarakatan dan sisi politis, sisi politik. Terpaksa harus kita ambil dari sisi politik karena keamburadulan seorang warga negara atau warga negara itu sebenarnya kan tidak jelasnya format politik lah. Kalau dari sisi politik, adik-adik itu sebenarnya manfaatnya sampai di mana? Baik, Ki Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari PAS sendiri ya. Jadi kalau akhir-akhir ini dikatakan bahwa generasi muda tidak peduli kepada politik, ini saya ingin katakan bahwa ini adalah penangkapan yang salah.
Kenapa? Karena yang dikatakan politik itu tidak saja mereka yang menjadi anggota partai politik. Kegiatan politik itu adalah kegiatan di mana suatu proses pembuatan keputusan itu intinya ada. Dan PAS itu saya yakin dan kita semua pasti yakin ya Mas Jati. Ini saya diapit oleh dua jati. Jadi senden di dua jati ini, tidak mungkin roboh kan ini. Nah, jadi PAS ada sekretaris, ada ketua, ini Pak ketuanya mana ini? Nah, ini Pak ketua ini ya. Nah, ada ketua, pasti di situ ada proses decision making, ada proses pembuatan keputusan. Nah, setiap orang yang berkumpul kemudian membuat keputusan, apalagi menjalin kerjasama dengan pihak luar, pihak lain, artinya di luar internal organisasi itu, maka mereka adalah orang-orang yang sudah aktif di dunia politik. Nah, dengan demikian PAS, ya, walaupun usianya masih 2 tahun, dan ini mungkin lebih senior daripada partai yang paling baru ya Mas ya. Nah, jadi ini lebih real. Jadi keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh PAS, ya, organisasi anak-anak muda yang didukung oleh orang-orang tua yang ada di Singosari, ini adalah organisasi sosial politik yang bersifat mandiri. Nah, karena organisasi politik yang bersifat mandiri atau independen, maka ya tentu saja orientasi yang paling utama adalah pada anggota. Nah, inilah yang membedakan sekaligus dengan partai politik. Kalau partai politik orientasi utamanya adalah kepada kue yang disebut jat apa itu? Jat kekuasaan ya. Jadi yang ingin diraih kekuasaan. Tetapi PAS saya yakin ya, lewat PAS anak-anak muda Singosari menyongsong zaman itu, yang ingin didalih adalah bagaimana saudara-saudara kita yang lepas dari belenggu ya dunia yang pernah dialami, kemudian masuk ke dunia sosial yang penuh seperti sedia kala, ini bisa untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Karena ini sebuah organisasi, maka tidak saja diri satu individu, tetapi adalah diri yang terikat di dalam kesatuan yang dinamakan PAS. Ya, terima kasih. Ya, pengertian politik memang jangan sampai menjadi hobi kita. Bagaimanapun, begitu manusia lahir di negeri ini dan mulai mengurus tanda kelahiran, sejak itulah warga negara terikat dalam istilah politik. Nanti akan masih kita bedah. Jangan kemana-mana, masih di depan Dama TV dengan semangat Kiprah Jati. Jangan takut kau tinggalkan, tak tahu di mana ada getar terasa. Kau katakan ku butuh dekat dengan. Memang Singosari itu di lereng Gunung Arjuna sebelah timur. Kiri kanan banyak sawah-sawah dan lahan-lahan. Kalau penyanyinya tadi suaranya rendah dan lembut, menyesuaikan dengan kondisi. Dan itulah Singosari yang sejuk dan indah. Nah, tadi Pak Darwanto sudah mengatakan bahwa berpolitik bukan berarti tidak harus dengan partai politik. Bahkan berpolitik adalah hak dan keharusan, kewajiban semua warga negara supaya negara itu menjadi kuat. Oleh karena itu kita mencoba dengan merajut atau membentang benang merah, apalagi sebentar lagi kita sudah masuk dalam bulan Agustus atau hari ini
kita sudah masuk bulan Agustus, sudah barang tentu kita teringat akan hari kemerdekaan kita yang ke-67 atau 68 atau 67 ini. 645 67 ya. 67 45 sekarang 2002. Jadi 67 tahun. Nah, setiap kemerdekaan kita mesti mengevaluasi, meninjau kembali sudah benar tidak perjalanan kita sebagai suatu bangsa. Inilah pekerjaan politik meskipun kecil seperti PAS ini, kegotong royongan merupakan modal utama yang digunakan untuk menjemput masa depan dengan bahasa Singosari dalam tanda petik. Tidak berkaya, karena sebenarnya dari Singosari inilah peradaban itu akan timbul menjadi suatu negara besar. Kapan-kapan kita bicarakan di sini, Pak Dar. Masih dalam politik dan masyarakat tadi, Pak Dar. Lalu setelah masyarakat ternyata seperti adik-adik kita menggebu-gebu kerja keras untuk itu, relevansi dan gayung bersambutnya dengan nuansa politik sekarang kira-kira bagaimana? Nah, Ki Jati dan pemirsa Dhamma TV yang dirahmati oleh Allah, ketika PAS sudah masuk di arena politik praktis ini politik praktis, yakni meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka pada saat ini ya mestinya tidak ditunggu, harusnya disambut. Dan saya yakin pemerintah yang paling kecil di tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten akan memberikan sambutan yang positif. Karena tanpa political will, sambutan yang positif, sambutan yang baik dari pemerintah daerah, ya, termasuk di dalamnya yang terkecil adalah di ujungnya kelurahan, maka PAS itu seolah menjadi organisasi yang ada di luar sistem. Padahal seluruh organisasi massa apapun bentuknya termasuk LSM, ya, ketika dia berbuat untuk anak-anak bangsa, untuk anak-anak pertiwi, maka perbuatan ini memiliki nilai politis. Akan tetapi yang perlu, terutama pada Mas Emil ya, sebagai ketuanya, ya, sebagai koordinatornya, yang perlu adalah ketika ada di politik praktis, tetapi PAS mestinya tetap menjaga jarak secara independen dengan praktisi-praktisi politik yang ada di bawah bendera-bendera partai politik. Menjalin kerjasama dengan partai politik manapun itu adalah satu keniscayaan, satu keharusan. Tetapi terlebih lagi adalah kepada pemerintah, termasuk karena potensi di sini kurang lebih sekitar 1.100 perusahaan Ki Jati. Jadi ada perusahaan besar, ada perusahaan menengah, kemudian ada perusahaan kecil. Tentu saja di situ ada man-nya. Ya, jadi kalau dalam manajemen perusahaan pasti ada orangnya. Dan orang ini diharapkan, kita berdoa di bulan Ramadan ini ya Mas Emil dan Mas Jati, mudah-mudahan ya rasa melu handarbeni ikut memiliki PAS ini tidak saja dimiliki oleh anak-anak PAS, oleh orang-orang yang ada di PAS, tetapi dimiliki oleh orang-orang Singosari, dimiliki oleh mereka yang ada di Kabupaten Malang, tetapi lebih dari itu dimiliki oleh anak-anak Indonesia. Dan Dhamma TV tidak mengisap jempol kita, sebelum PAS ini dikenal lebih terkenal lagi ya, tapi Dhamma TV sudah memberikan apresiasi, sudah memberikan sambutan yang hangat. Nah, kalau media massa yang lainnya itu kalau orang sudah berhasil, sudah kaya raya, sudah terkenal, nah itu baru diliput ya. Tetapi Dhamma TV tidak demikian. Dhamma TV justru dimulai dari yang sederhana, yang kecil, kemudian harapannya kita ini saeyek saekoproyo. Jadi kita ini semua dalam satu kesatuan yang utuh sebagai anak-anak bangsa. Dan PAS dari manapun asalnya itu adalah anak-anak bangsa. Dan PAS tidak perlu kecil hati.
PAS kemudian mantan anggota ini, mantan ini, tidak perlu itu. Tetapi PAS adalah yang sekarang dan PAS itu adalah yang ke depan. Dan ke depan tentu saja menuju tujuan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yakni kita ingin paling tidak PAS ini adalah sejahtera secara spiritual, sejahtera secara sosial, dan sejahtera secara ekonomi. Iya. Ya, itu harapan seorang pengamat. Beliau belajar teori, beliau membaca, beliau mengajar, dan beliau di tengah-tengah masyarakat. Sekarang kita langsung bertanya kepada Pak Ketua ini, selama ini harapan-harapan, tuntutan-tuntutan, dan apa ya, renungan-renungan yang belum, Mas. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harapan yang kami harapkan, Pak. Jadi harapan yang kami harapkan ini kepada pemerintah. Sebenarnya Pak ya, ini sejarah PAS ini berdiri. Sejarah PAS ini berdiri karena perih, melihat keadaan yang ada. Terlalu banyak pengangguran, terlalu banyak kriminal. Ini sejarah PAS. Sebenarnya ini juga tanggung jawab pemerintah. Jadi ini mungkin kritik kan nggak apa-apa Pak ya. Kenyataan di lapangan pemerintah ini kayak nggak mau tahu. Sampai PAS ini berdiri, memang 70% mantan. Jadi mantan ini biar tidak terulang jadi mantan lagi, kita rekrut, kita kasih pekerjaan. Kalau sudah bekerja perutnya kenyang, tidak mungkin neko-neko sudah Pak. Dari situ mulai berkembang, banyak yang datang bikin KTA. Jadi semua kalangan kita rekrut di sini. Mulai dari pengangguran, mulai dari mantan, banyak sekali, banyak golongan yang sudah masuk di organisasi PAS. Keinginan saya ini gayung bersambut Pak. Sebagai organisasi sosial, jadi biar ndak slogannya aja Pak, biar ndak mantep, biar bener-bener mantep. Karena sebenarnya ini pemerintah yang menanggung pengangguran, tapi kenapa harus kita? Jadi yang kita harapkan ini gayung bersambut, 2 kali bersambutnya Pak. Jadi mantepnya biar mantep beneran. Karena selama ini kita kurang respon, di sana masih kurang Pak. Kita sudah berusaha ketemu, kepingin kita ceritakan keluhan kita di mana. Iki anggota makin banyak, lapangan kerja masih berkurang. Ini beban buat pengurus PAS, ini beban Pak. Jadi beban. Ini sekarang yang bekerja sekitar 100 lebih. Yang nganggur ini insya Allah kalau tidak keliru hampir 200-300. Yang memiliki KTA tapi belum bekerja. Ini PR buat pengurus PAS, semua pengurus, ini PR kita ke depan di sana Pak. Jadi kalau adanya acara kayak begini, terus mantep biar berjalan, yang seperti yang kami harapkan, saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi kita ndak mau muluk-muluk, kita ndak mau ngasih anggota ini kaya, ndak. Kita kepingin anggota ini sejahtera. Tiap hari yang dimakan ada, ndak punya utang, celengan ada. Ini yang kita harapkan. Anggota semuanya bekerja, kalau bisa Singosari ini bebas pengangguran Pak. Dengan adanya PAS, biar manfaatnya di Singosari ini benar-benar terasa di masyarakat. Hanya itu yang kami harapkan. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Sungguh mendirikan Bulu Roma, seorang warga negara, dan belum tentu secara sosial ekonomi mereka mempunyai status kehidupan ekonomi yang layak atau mungkin lebih tinggi. Bahkan pada umumnya mereka hidup dalam kesederhanaan. Tetapi di tengah-tengah kesederhanaan itulah timbul letupan-letupan hati yang mulia. Coba, berdirinya PAS ini karena ngeri sebagai warga negara, hidup di negara yang kaya raya. 40% kekayaan dunia ada di Republik Indonesia.
Tetapi anak-anak negeri ini, cucu-cucu Ibu Ken Dedes yang mulia, yang begitu tegar membangun Nusantara, masih juga harus kelabaan menentukan hidup apa yang harus saya makan hari ini. Pas mencoba untuk membebaskan dari itu semuanya. Dan kelihatannya ini masih harus kita pecahkan bersama-sama. Mumpung kita di antara pelaku-pelaku sosial yang masih tegar-tegar ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih di depan Dama TV dengan semangat Kiprah Jati. Iya. Ramai-ramai perempuan desa dengan keranjang di atas kepala. Burung-burung yang berkicauan menemani mereka memetik bunga. Yang menjepit bunga di rambutnya, hatiku pun ceria kembali. Ku tatap mega, tiada yang hitam. Betapa indah hari ini. Tadi pada waktu permulaan ini saya mencoba bertanya kepada Pak Sekretaris Mas Jati Seputro. Orang bergerak menuju dalam satu cita-cita besar harus ada modal dasar. Modal dasar bisa berbentuk lunak, bisa berbentuk kasar. Artinya sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Sehemat saya, Singosari itu adalah suatu kecamatan yang sangat strategis sekali. Di selatan kira-kira 10 atau 9 kilo gitu. Sudah ada 2 tempat besar namanya Kota Malang dan Kota Batu. Nah, Kota Malang dan Kota Batu adalah tempat di mana manusia untuk menghabiskan akhir pekannya untuk berlibur ke sana. Dalam kata tanda petik domestik pariwisata. Secara logika, kalau kita duduk di pinggir jalan Singosari ini, berapa triliun tiap tahun duit yang berjalan lewat sini. Nah, ini juga termasuk suatu modal kenyataan. Kenapa duit yang lewat yang akan dibuang, bahasanya dibuang, bagaimana tidak? Nginep di hotel bayar, mau makan bayar, mau nonton ini bayar, mau naik ini bayar. Artinya setiap minggu mereka siap menyisihkan uangnya untuk digunakan menghibur keluarganya pribadi dan lain sebagainya. Duit itu selalu lewat Singosari. Sudahkah orang-orang Singosari, pemuda-pemuda masyarakat termasuk pemerintah memanfaatkan supaya Singosari itu termasuk disinggahi duit ini? Nah, sekarang saya mau bertanya ini kepada Bapak Wakil Ketua ini, kira-kira dari sisi yang saya ceritakan tadi apa ada renungan-renungan sedikit tentang itu? Monggo. Namanya sekaligus, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian, wakil dari Bapak Emil selaku Ketua PAS. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya kepada Pak Jati juga Pak Darmanto ya, Pak Jati. Di sini saya selaku dari organisasi PAS yang tadi sudah diuraikan sama Pak Jati, juga diuraikan sama Bapak Ketua kita Bapak Emil, bahwasanya kita sudah menuju ke Singosari yang inginnya Singosari bersatu untuk menentukan ekonomi kita sendiri-sendiri, dan tak lupa untuk seluruh aparat pemerintahan, tolonglah kita selaku anggota PAS bisa dipercaya dan dibantu semampunya. Dalam hal kebudayaan, kita memang Pak, selaku warga Singosari kita cuma adalah homtok. Kita lihat mulai dari wilayah Pasuruan sampai ke Batu sampai ke Malang, wilayah Singosari cuma dilewati. Dengan adanya PAS, saya menginginkan dari pengurus
Saya menginginkan dari Bapak, terutama Bapak Kepala Desa, Lurah, ataupun Camat, juga dengan Bapak Bupati, mohon kiranya bagaimana kita supaya bisa membantu organisasi PAS ingin membudayakan Singosari seutuhnya. Kita ingat Pak, Singosari adalah sebuah kerajaan yang mana peninggalan-peninggalan sudah banyak, terutama ada Candi Singosari, kolam renang Kendedes, dan kenapa Pak kita selaku warga Singosari kok tetap lihat cuma jalan-jalan atau orang-orang jalan-jalan, padahal di situ banyak ekonomi yang bisa membantu untuk anggota PAS. Kita menginginkan di sini ada ruang kesenian yang ada di depan. Di situ ada suatu tempat kebudayaan. Kenapa kita tidak manfaatkan? Saya menginginkan ada kebudayaan di sini, ada kuda lumping juga ada. Juga ada oleh-oleh dari Singosari. Gimana caranya Pak kita ini selaku organisasi PAS dan anggota PAS bisa bekerja? Misalnya kalau memang tidak di dalam parkiran, kita kan bisa memberdayakan anggota PAS supaya bisa menjadikan suatu keterampilan, suatu oleh-oleh, dan sehingga yang mau berangkat ke Malang ataupun ke Batu yang lewat Singosari bisa mampir ke tempat kebudayaan di depan kita ini dan mendapatkan oleh-oleh dari organisasi PAS tersebut, misalnya kenang-kenangan. Dan tak lupa saya mohon kepada pemerintah Singosari, kita harus membangun budaya dari Singosari, kerajaan Singosari. Misalnya kita bisa membuat sistem kerajaan, misalnya kita membuat kolaborasi dengan siapa di toko-toko sini yang ada, misalnya yang ngerti, misalnya Jawa. Nah gitu kita harus gandeng. Nah kita jangan sampai mendapatkan apa yang kita tujuan itu jangan sampai tidak kita dapatkan. Mungkin itu aja Pak dari saya selaku Wakil Ketua PAS. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Memang brilian sekali. Bagaimana tidak bermanfaat andai kata semua memahami bahwa triliunan rupiah setiap tahun lewat Singosari hanya melihat sambil domblong. Maksudnya beliau tadi itu, mbok iya dimanfaatkan supaya ada kegiatan-kegiatan yang paling tidak uang itu mampir ke sini. Di Singosari banyak potensinya. Apabila misalnya jalan gede itu adalah jalan protokol, diatur sedemikian rupa, begitu orang masuk Singosari, hatinya masuk seakan-akan masuk Singosari pada waktu itu. Maksud beliau itu seperti itu. Itulah suatu hiburan. Bagaimana tidak kita memanfaatkan kemurahan di negeri kita. Dan kalau orang pengen lihat candi, di jalan sudah jelas. Karena mobil itu kenceng-kenceng. Bagaimana diadu kalau inget-inget sudah di Karanglo sebelah selatan sana, pulang-pulang duit sudah habis. Jangankan mampir, minum kopi aja sudah kehabisan. Nah, oleh karena itu pelan-pelan bahasanya, PAS kelihatannya sanggup untuk menjadi pelaksana lapangan. Singosari peninggalannya banyak. Ada candi, ada pemandian yang bersejarah, ada patung-patung yang betul tegar, dan patung pintu dua yang namanya Dwarapala. Itu adalah kerajaan pertama setelah Wangsa Atlantik dan terpelihara dengan baik sampai dengan zaman Singosari di abad 12. Meskipun patung Dwarapala itu terbangun sebelum Masehi. Hebat kerajaannya ada di lereng Arjuna sana. Nanti akan terungkap Singosari menjadi sejarah besar. Kendedes begitu dikenal oleh masyarakat sedunia. Begitu patung yang ditemukan di Singosari di zaman Belanda dibawa ke Leiden negeri Belanda tahun 1995, patung itu diminta lagi dibawa ke Indonesia. Orang Eropa yang wanita nangis semua karena merasa itu menjadi ibunya, menjadi aspirasi pikirannya.
jiwanya yang menenteramkan kaum ibu di sana, dan sekarang sudah ada. Berarti Singosari lagi, belum koknya, belum tekleknya yang bagus-bagus, belum kerajinan tasnya, belum macam-macam yang tadi ada berapa perusahaan Pak Yanto? 1.100 perusahaan yang ada di sini. Kalau tidak bermanfaat, sampai masyarakatnya yang dimakan hari ini aja sulit. Siapa yang salah? Ayo, jangan menyalahkan siapa-siapa. Berpikir semuanya, terutama adalah para politikus. Supaya politikus mencanangkan APBD dan mengarahkan visi dan misi daerah ini. Supaya semuanya bisa hidup damai, sejahtera, dan tentram dalam jiwa, dalam kepentingan sosial kemasyarakatan. Nah, paling tidak seperti itu yang disampaikan oleh beliau. Kembali ke Mas Jati ini. Mas Jati, dalam jangka pendek ini ada rencana apa yang tersangkut dengan PAS? Jadi begini Pak, terkait dengan rencana jangka pendek ya, paling dekat. Itu kemarin kita sudah membuat surat untuk berkoordinasi dengan Bapak Bupati. Kita memohon kepada Bapak Bupati supaya masyarakat Singosari ini untuk lebih diperhatikan. Kita sudah mengirim surat, kita pun sudah direspon dengan pejabat yang terkait, dan kemarin diharapkan sebelum awal puasa itu sudah bertemu. Nah, di sana kita berdiskusi tentang potensi Singosari, kita berdiskusi tentang PAS. Nah, dalam diskusi ini kami ingin yaitu diberi bantuan terkait dengan program kebijakan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan limbah. Jadi begini, dengan pengelolaan limbah ini diharapkan rekan-rekan PAS bisa membeli limbah daripada perusahaan, khususnya dengan konsep CSR-nya tadi, sehingga nanti masyarakat tidak ada kesenjangan, itu harapannya. Lalu dengan pengelolaan limbah ini nanti limbah bisa diolah menjadi biji plastik ini ke depannya. Dan bila pun program ini sukses, akan dikembangkan dengan program-program yang lain, yang tujuannya adalah memberikan pekerjaan daripada masyarakat Singosari yang belum bekerja. Di sana program jangka pendeknya Pak. Itu. Ya, terima kasih, tepuk tangan ya. Jadi ternyata tidak pernah nganggur, mereka itu selalu membuat orek-oretan untuk dilaksanakan dan dikerjakan. Memang seperti itu. Kalau kita melihat tetangga-tetangga kita, katakanlah di negeri yang penduduknya paling besar, di dunia ini penduduk yang paling besar adalah daratan Cina. Di sana kurang lebih kalau tidak salah sudah mencapai sekitar 1,7 miliar. Coba bayangkan, daratan Cina penduduknya sekarang kalau tidak salah sudah mencapai sekitar 1,7 miliar. Sedangkan kalau kita hitung dengan angka, dengan kalkulator, kekayaan daratan Cina itu mungkin hanya 1/5 kekayaan Republik Indonesia. Tapi kenapa di sana bisa membuat senjata yang hulu ledaknya nuklir, bisa keluar angkasa, tegar-tegar, produksinya mulai jarum sampai dengan mobil dan lain sebagainya? Karena masyarakatnya hidup dan tidak nganggur, dan konsepsi negaranya jelas demi kepentingan negara. Artinya yang sehat harus warga negaranya itu sendiri. Mungkin itu suatu saat yang perlu kita renungkan dan masih kita bedah, karena ini kelihatannya masih belum tuntas buat kita. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih di depan Dama TV dengan semangat Kiprah Jati. Ku coba tawarkan nama demi terhenti tangisan aku, dan pun pagi yang biasanya ramah kini membakar hati. Apakah bila terlanjur salah akan tetap dianggap salah? Masih berbicara masalah gairah, keberanian, dan terbukanya pikiran. Penduduk paling besar daratan Cina, nomor 2 India. India itu sekarang penduduknya kurang lebih sekitar 900 juta. Dan setelah itu kalau tidak salah Amerika atau Indonesia, penduduknya besar juga. Nah, belajar dari negara-negara lain itu memang penting, apalagi sekarang
Kita dengan membuka dunia maya, membuka internet, kita bisa belajar kutub utara itu apa, kutub selatan apa, Cina itu apa, Saudi Arabia itu apa, dan lain sebagainya. Ya, Saudi Arabia juga sedemikian juga. Kenapa? Mereka di jalan-jalan mesti diatur dengan baik, luas-luas. Masjidnya dibangun sangat bagus, didatangkan ahli-ahli dari Italia, dari Perancis, supaya indah dan bagus. Paling tidak orang yang ke sana itu menjadi senang. Apakah kita tidak meniru yang baik-baik saja? Kenapa mesti tidak? Supaya kita bergairah. Di Cina jangan dianggap orang sana nganggur. Ibu-ibu kalau pagi bangun pagi, nuwun sewu, kalau di sini kita buang setelah makan gitu aja. Di sana disimpan. Tidak dibuang di kali sembarangan, dilempar dengan tas kresek gitu, enggak. Dikumpulkan, di suatu keluarga mengumpulkan jam 5 pagi, ditampung di RW. Datanglah tangki, datang ke RW, disedot, dibawa ke pabrik, lalu ke sini menjadi gelintiran yang merah setengah kuning, menjadi pupuk organik. Ya, itu semua karena pikiran, karena cara berpikir kita untuk mencoba mencerdaskan. Pas Singosari ini sudah memulai untuk ke sana, sehingga tinggal menunggu gayung bersambutnya saja antara pemerintah, swasta, dan kita. Nah, Pak Dar, sinkronisasi antara pemerintah sebagai pelaksana negara dan swasta yang diberi fasilitas oleh negara yang memanfaatkan Indonesia dan rakyat yang pengen minimal masih tetap meskipun sedikit kenyang dan tidak begitu bingung untuk makan di lumbung padi, itu kira-kira ada teori pada Pak Dar untuk ke situ? Ya. Ketika Mas Emil itu mengatakan bahwa supaya lebih madep mantep gitu ya, dan supaya lebih madep mantep saya tak coba berdiri ya, tiru-tiru ya. Nah, Mas Emil dan seluruhnya ini berharap bahwasanya cita yang sederhana, perutnya kenyang, kemudian pikirannya tidak ngelantur kemana-mana, kemudian kerasan di bumi pertiwi, tidak menjadi TKI gitu ya, kira-kira Mas Emil ya. Maka di sini PAS adalah potensi. Ya, jadi PAS tolong tidak dianggap sebagai masyarakat yang luka, tetapi adalah kelompok masyarakat yang memiliki potensi besar, yang rata-rata masih merupakan kaum muda. Ini menjadi sia-sia manakala yang kemarin paling tidak ikut mendoakan madep mantep, kemudian bahkan ada yang ikut ya secara langsung memberikan dukungan. Maka tidak salah kalau sekarang itu bukan menagih janji, tetapi ingin bapaknya supaya lebih madep, supaya lebih mantep lagi untuk memanage, mengelola, menata laksana Kabupaten Malang ini supaya lebih sejahtera, dan kesejahteraan itu terhampar luas, dirasakan tidak saja oleh anggota PAS tentu saja, tapi oleh seluruh komponen anak bangsa yang ada di Kabupaten Malang. Nah, oleh sebab itu salah satu ya yang perlu ditorehkan oleh madep mantep yakni adalah membuat kebijakan atas dasar masukan, salah satunya adalah dari anggota PAS. Kemudian kebijakan itu yang bisa memberikan satu peristiwa, yang bisa memberikan satu tekanan ya Ki Jati, agar perusahaan-perusahaan yang ada itu melalui tanggung jawab sosialnya itu menyisihkan. Jadi ini bukan meminta, bukan mengemis, tapi perusahaan yang sudah memanfaatkan bumi pertiwi yang ada di Singosari ini harus ada tanggung jawab sosial yang mestinya tanpa diminta sekalipun. Jadi nanti kalau bersama Dhamma TV ini mereka mendengarkan kita berbicara, maka kita tidak sedang untuk mengkritik mereka, tetapi kita sedang memberikan sumbangsih pada bapak-bapak yang ada di birokrasi, kemudian bapak-bapak yang ada di jalur politik.
Karena tanpa dukungan dari masyarakat, partai politik juga tidak ada gunanya. Tanpa dukungan dari masyarakat, pemerintah juga tidak akan ada artinya. Nah, oleh sebab itu, sinergi yang harus dibangun antara pemerintah di satu sisi, kemudian birokrasi swasta atau perusahaan-perusahaan, dan masyarakat. Dalam hal ini adalah PAS, mitra kerja untuk membangun Singosari ke depan, bukan sekedar merindukan masa lalu di mana Singosari dengan rajanya Ken Narok pernah berjaya, tetapi spiritualitas atau semangat dari Ken Arok ini dimiliki, kemudian diaktualisasi, diwujudkan dalam kiprah yang nyata di yang namanya proses yang berkelanjutan. Nah, oleh sebab itu ya, pada PAS tentu harapan kita sesungguhnya Madep Mantep tidak sedang meninggalkan Anda. Terima kasih. Water nuwun wadan. Memang demikian, memang demikian. Oleh karena itu, apa yang terjadi di masa yang akan datang tergantung bagaimana kita mencanangkan pikiran kita. Ada waktu sedikit, kurang lebih 2 menit Pak Jati. Ini harapan-harapan terakhir kira-kira untuk PAS ini apa? Monggo. Iya, Pak, jadi begini, harapan PAS ini khususnya dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Singosari, yang pertama mohon dibantu, mohon didukung. Artinya apa dalam hal ini? Ketika kita memperjuangkan kesejahteraan masyarakat ini, seringkali ternyata juga berbenturan dengan birokrasi itu sendiri. Birokrasi dalam artian birokrasi yang bagaimana, ini yang mungkin dalam tanda kutip. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Karena kenapa? PAS yang dengan latar belakang yang seperti itu kini memperjuangkan masyarakat. Istilahnya ada yang bilang, wong cilik kok memperjuangkan wong cilik. Lah, ini loh, mohon diperhatikan. Apabila orang cilik ini tidak diperhatikan, jangan lupa katanya Pak Idarwanto tadi, yang di atas ini atas rekomendasi yang wong cilik tadi. Oleh karena itu, kedepannya kami mohon PAS ini khususnya dalam stabilitas, artinya stabil itu adalah dukungan tadi, itu tidak berbenturan dengan banyak pihak yang tadi dalam kutip tadi. Itu. Ya, terima kasih. Nah, jelas sekali, Ken Narok pun sebenarnya orang cilik, berangkat di lereng Kawi sana, sebelah timur, di daerah Katu sana. Beliau adalah masyarakat biasa, tetapi dengan Ken Narok semangat yang tinggi itu, ada suatu kegiatan dinamika yang revolusioner untuk membangun kembali Nusantara yang pernah tenggelam pada abad 8 dinasti Sanjaya di Jawa Tengah sana karena bencana alam yang sangat besar, dan dibangun kembali mulai dari Singosari. Singosari, semangat Ken Narok adalah membangun kembali negara besar. Terbentuklah suatu pemerintahan paling tidak kurang lebih 300 tahun yang namanya Majapahit. Semangat Ken Narok seperti yang dikatakan oleh Ki Indarwanto tadi, tidak mustahil apabila menyemangati saudara-saudara kita yang di PAS ini. Selamat berjuang rekan-rekan di PAS. Saya berada di tengah-tengah Anda dan bersama Anda. Singosari pasti akan berkembang jaya untuk bangsa dan negara, dan bahkan mungkin akan menerangi dunia. Ini bukan khayalan, ini realita. Mari kita berangkat mulai dari kesederhanaan, kejujuran, dan ketulusan. Nah, saya yakin bahwa Anda semuanya masih setia dalam acara Dhamma TV. Dan terima kasih sekali lagi Dhamma TV, aspirasi masyarakat sudah tertampung untuk memulai kejayaan negeri ini. Oleh karena itu, setiap minggu sore jam 19 dan biasanya diulang Seninnya jam 1, jangan lupa selalu di Dhamma TV dengan semangat kiprah jati. Iya, terima kasih, terima kasih. Keterasingan ke bumi beradab ternyata lebih menyakitkan dari derita panjang. Tuhan bimbinglah batin ini agar tak gelap mata, dan sampaikanlah rasa rinduku kembali bersatu.